hampir 100% hari itu hampir 6 desa yang belum teraliri listrik. Nah, kemudian Muara Langun itu sebagian, artinya kita belum. Artinya sepenuhnya hampir 6 desa lah saat itu yang betul-betul belum ada satupun jaringan PLN yang masuk di desa tersebut. Sekarang kondisinya seperti apa 6 desa itu? Ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 11 desa sudah terpenuhi jaringan PLN. Nah, kemudian saat ini dalam proses ini memasuki jaringan PLN ke desa Sonslutung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program Obral Saran, obrolan aktual syarat makna. Pada kesempatan kali ini kita mengundang narasumber Bapak Abdur Rasid, Camat Muara Komam. Kita akan ngobrol bagaimana kondisi pembangunan di perbatasan Kaltim Kalsel, seperti apa mulai dari pembangunan listrik, pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur lain. Tentunya dialog kita atau obrolan kita kali ini mungkin kita akan menggali lebih dalam seperti apa pembangunan di perbatasan yang jauh dari ibu kota Kabupaten Pasir, Tanah Grogot, guna mendukung pembangunan di daerah. Langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Pak? Kabar baik dan sehat. Ya. Pak Camat sejak menjabat tuh dari tahun berapa itu? Ya, kami mendapat amanah menjadi Camat Muara Komam itu dilantik pada tanggal 3 Januari tahun 2018. Jadi sudah hampir 3 tahun 6 bulan, 3 tahun setengah lah untuk sampai saat ini dalam masa jabatan. Jadi waktu pertama kali datang ke Komam tuh apa tuh masalah-masalah yang ada di Kecamatan Muara Komam itu waktu itu, Pak? Iya. Jadi mungkin pada saat 2018, pada saat kami menjabat Camat Muara Komam, permasalahan yang mungkin yang kami lakukan pertama kali adalah saya mungkin sebelum musrembang yang waktu dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2018, mungkin 1 bulan penuh saya didampingi beberapa teman-teman yang lainnya ada di kecamatan itu ke desa. Jadi mungkin kayak belusukan lah, belusukan desa ke desa sekaligus menginventarisasi apa sih masalah yang ada di desa. Belanja masalah ya. Jadi kita belanja masalah, misalnya mereka ternyata infrastrukturnya masih butuh perbaikan jalan. Kemudian desa masih membutuhkan sarana air bersih. Mereka masih membutuhkan misalnya listrik. Nah, kemudian mereka masih membutuhkan seperti pendidikan yang layak, misalnya tempat lah. Mungkin tidak ada lagi sekolah yang atapnya bocor. Nah, kemudian mereka butuh fasilitas mungkin kayak masjid dan tempat ibadahnya yang betul layak buat mereka. Nah, artinya kebutuhan dasar lah yang mereka betul-betul perlukan. Yang urusan wajib pendidikan, kesehatan. Gitu ya? Apalagi kita mungkin menjadi daerah yang perbatasan. Nah, yang lain mungkin karena mayoritas mungkin masyarakat di sana adalah petani, artinya mereka punya perkebunan lah, potensi perkebunan seperti karet dan sawit. Karena akses itu sangat penting buat mereka. Tidak hanya sungai, tetapi mereka butuh akses yang jalan. Karena harga itu akan naik. Itu tergantung juga bagaimana kondisi jalan waktu dia memanen sampai itu mereka menjual itu sendiri. Nah, itu menarik kalau kita bicara jalan, memang jalan itu banyak dikeluhkan masyarakat. Artinya masyarakat tuh yang penting jalan bagus, listrik ada, ya kan, air, fasilitas air bersih. Nah, kalau untuk di Kecamatan Muara Komam dulu waktu pertama Pak Camat menjabat tahun 2018 tuh ada berapa desa yang belum teraliri listrik dulu? Iya. Pada saat 2018 itu kami memang awal menginventarisasi desa mana saja yang tidak dapat listrik. Pertama misalnya di Desa Muara Langon. Desa Muara Langon itu juga mungkin sebagian sudah, beberapa RT sudah mendapatkan listrik, tetapi permasalahan di Muara Langon pada saat itu adalah listrik ini belum sampai di perbatasan, yang sampai di Gunung Halat itu. Jadi masih harus kita penuhi lagi beberapa RT sampai perbatasan. Nah, artinya kita, padahal Desa Muara Langon itu adalah dilewati jalan negara, tapi listriknya sendiri pun belum sampai di perbatasan, di pintu gerbang lah, Kaltim Kalsel. Jadi desa itu ada di jalan negara, perlintasan ya, tapi tidak punya listrik belum memasuki jaringan PLN. Sudah, artinya kita penuhi, kita usulkan, kita dorong dan sebagainya. Kemudian saat itu juga Desa Sekon Makmur juga belum.
Itu lokasinya di Mas Sekuan Makmur. Itu yang sebelah, artinya kalau kita arah ke Kalsel dia masuk Lintasan ke kanan. juga? Lintasan artinya bukan lintasan, dia masuk ke kanan. Itu juga daerah transmigrasi di sana, di Sekuan Makmur juga belum. Nah, kita usulkan juga hari itu. Awal mungkin yang kita prioritaskan awal pada saat itu adalah Muara Langon dan Sekuan Makmur. Kemudian desa yang lain tahun 2018 itu pun kita sudah komunikasi awal. Begitu Musrenbang Februari itu saya sudah menginvitasi, saya menyarankan semua, menginstruksikan semua desa, tolong semua desa membuat proposal, terutama listrik. Jadi mau itu desa Muara Langon, mau Sekuan Makmur, kemudian Lusan yang juga belum. Padahal jalannya saat itu masih belum memungkinkan, misalnya kayak Lusan itu. Kita masih artinya berproses sambil berjalan. Artinya kita usul listrik, jalan tetap kita juga usulkan. Nah, Lusan, kemudian Binangon, kemudian itu Muara Payang, kemudian itu Longsayo, bahkan sampai ke Suan Selutung. Nah, jadi hampir banyak sekali desa yang kita di Muara Komam itu belum terpenuhi jaringan listrik. Nah, kalau di Komam tuh ada berapa desa sih? Kita di saat ini ada 12 desa dan 1 kelurahan. Pada saat pertama menjabat 2018 yang belum teraliri listrik yang ada berapa? Belum sepenuhnya teraliri listrik itu adalah 1 desa Muara Payang, kemudian itu desa Longsayo, kemudian itu desa Suan Selutung, kemudian itu desa Lusan, desa Binangon, kemudian desa Sekuan Makmur. 6. Jadi yang hampir 100% hari itu hampir 6 desa yang belum teraliri listrik. Nah, kemudian Muara Langon itu sebagian, artinya kita belum, artinya sepenuhnya hampir 6 desa lah saat itu yang betul-betul belum ada satupun jaringan PLN yang masuk di desa tersebut. Sekarang kondisinya seperti apa 6 desa itu? Ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 11 desa sudah terpenuhi jaringan PLN. Nah, kemudian saat ini dalam proses ini memasuki jaringan PLN ke desa Suan Selutung. Saat ini sudah pemancangan tiang yang mudah nanti di bulan Juli Agustus kita mudah 6 tahun inilah. Harapannya ini sudah masyarakat sepenuhnya untuk di desa khususnya Suan Selutung itu sudah menikmati jaringan PLN. Berarti kalau Suan Selutung sudah masuk, ya semua desa sudah teraliri listrik. Kita insya Allah kita meyakinkan bahwa untuk kecamatan Muara Komam dengan program kita artinya Muara Komam terang itu bisa dikatakan 12 desa dan kelurahan itu 100% itu sudah terpenuhi jaringan PLN. Tahun ini? Tahun ini. Artinya terpenuhi 100% dalam arti sudah hampir sampailah ke fasilitas umum, ke masyarakat. Artinya yang lainnya pun tinggal kita berproses meskipun ada 1 RT misalnya kata di Lusan masih dalam proses kita usulkan. Kemudian saat ini ada 1 dusun di Mului tetap kita usulkan tetapi dalam bentuk misalnya dia PLTS misalnya. Nah, kemudian yang lainnya penambahan jaringan tetap kita usulkan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah KK, nah itu tetap kita usulkan. Selain listrik, kondisi jalan pada saat itu 2018 seperti apa? Ya, kondisi jalan pada saat 2018 itu betul-betul masih, artinya kendaraan roda 4 juga masih agak kesulitan. Karena terutama kita karena kita Muara Komam itu geografisnya itu adalah hulunya Sungai Kandilo. Jadi hampir semua desa itu dialiri sungai. Jadi kondisi jalannya artinya mungkin pada saat itu kita masih dalam proses, selalu 2018 kita usulkan peningkatan. Tiap tahun 2018 kita usulkan, 2019 kita usulkan, 2020 kita usulkan, 2021 hampir tiap tahun. Nah, dengan kondisi yang jalan yang ada tadi diperbaikin, kemudian juga jembatan diperbaikin, artinya beriringan. Begitu PLN mengatakan Pak Camat, Pak Kades, mungkin insya Allah tahun depan kita akan realisasi, sudah masuk dalam perencanaan. Nah, kita juga tetap giring dalam sebelumnya dengan usulan di musyawarah di tingkat musyawarah pembangunan itu di tingkat desa, kecamatan, di kabupaten, tetap kita giring bahwa saran pendukung sebelum itu listrik terrealisasi adalah kuncinya akses dulu, jalan, jembatan. Nah, yang lainnya karena juga PLN itu untuk membangun fasilitas kan jalannya harus. Ya, yang lain alhamdulillah kita di Muara Komam artinya tidak ada satupun masyarakat yang meminta ganti rugi. Sampai hari ini tidak ada satupun yang betul-betul meminta ganti rugi karena syarat pertamanya PLN tidak ada anggaran untuk biaya ganti rugi tanah tumbuh. Tapi gimana Pak Camat meyakinkan masyarakat untuk bisa ganti rugi? Pertama memang regulasi yang ditetapkan oleh PLN tidak ada dasar untuk mereka mengganti rugi, khususnya untuk yang PLN ya. Kemudian juga dikuatkan oleh ada surat edaran Bupati menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk jaringan PLN itu tidak ada ganti rugi tanam tumbuh. Nah, kita dalam proses tiap tahun sebelum kita mengusul itu sudah kita musyawarahkan di tingkat desa, semua masyarakat meminta pernyataan mereka bahwa tidak ada minta ganti rugi. Nah, itu begitu sudah kita penuhi semua di desa itu, antar desa kita usul. Karena itu pertama yang sangat penting. Alhamdulillah semua lika-likunya tetap berjalan lah.
Sekarang 12 desa di Komam itu, Muara Komam itu kondisi jalannya seperti apa sekarang? sekarang kondisi jalan antar desa itu sudah hampir mudah lah. Artinya kita menggunakan roda 4 saja itu sangat mudah. Jadi dengan jenis apapun, merek apapun sudah bisa. Nah, tinggal saat ini kita masih dalam proses perbaikan kembali. Mudah-mudahan tahun ini melalui bantuan keuangan provinsi juga dengan bantuan daerah juga, insya Allah nanti tinggal satu desa lagi kita perlu perbaikan untuk desa, khususnya desa Lusan. Nah, insya Allah mungkin semua akses antar desa, jalan desa itu sudah dan juga jembatan bisa terpenuhi lah. Nah, harapannya kan listrik sudah masuk, terus kan juga seiring listrik masuk ke jalan juga sudah mulai pelan. Ini harapannya dari dampak dari ada pembangunan listrik seperti apa ini? Ya, dampak ada listrik ini betul-betul luar biasa respon masyarakat. Mungkin yang dulu mereka tidak beternak ayam, mungkin sudah mereka juga bisa memanfaatkan, katalah misalnya sudah memanfaatkan jaringan PLN untuk artinya untuk beternak. Mereka yang dulu misalnya saat ini misalnya kita bisa memanfaatkan untuk wisata lah. Yang sampai saat ini betul-betulan proses yang kita siapkan adalah ini di Riam ke atas ini di Suan Selutung dengan Desa Lusan ini di Riam Busa. Jadi kita sudah mungkin dalam minggu depan kami juga akan kembali presentasikan kepada PLN bahwa kami saat ini dalam dalam proses mengusulkan, karena begitu ada PLN ini semua ide inovasi itu ada. Misalnya contoh misalnya tahun ini realisasi di Desa Suan Selutung itu hanya dipenuhi katalah misalnya dari 3 gardu misalnya. Nah, 3 gardu itu misalnya 2 titik di pusat masyarakat di penduduk itu, 1 gardu mungkin di 1 titik lagi mungkin di Simpang, yang artinya yang ke arah Suan Selutung sama ke arah Kemului. Nah, kemudian ternyata ada satu potensi lagi yang bisa kita kembangkan misalnya di Riam ke atas itu. Nanti kita butuh komunikasi kembali, butuh proses untuk mengusulkan yang gardu itu. Nanti misalnya begitu ada listrik, ada progresnya, kita supaya ini juga bisa membantu masyarakat desa ada pendapatan. Nanti konsepnya misalnya kita ada misalnya ada kayak homestay lah, ada homestay. Nah, kita sudah buat konsep mungkin 10, 20 dan seterusnya. Setiap homestay itu ada kamar, mungkin ada dapur, ada toilet. Nah, selain kita juga memanfaatkan kayu yang ada di desa itu setempat dengan masyarakat tempat, nanti juga fasilitas lainnya, air bersih ada, kemudian jalan sangat dekat dengan akses itu, kemudian listrik. Nah, ini kami sudah bangun komunikasi dengan PLN. Insya Allah mungkin tinggal kami juga realisasikan, sudah berproses. Nah, insya Allah mungkin nanti dampaknya di sini luar biasa, terutama dengan adanya wisata. Kami juga akan buat wisata, misalnya contoh di Desa Suan Selutung dengan Lusan itu, dan beberapa desa lain itu mungkin dengan wisata off-road. Mungkin tidak ada beberapa wisata yang ada di daerah lain. Jadi kita berharap mungkin nanti masyarakat bisa memberikan menyewakan unit kendaraannya yang bisa menggunakan kita off-road. Jadi masyarakat misalnya dari Tanah Grogot bisa silakan bawa keluarganya, mungkin berlibur ke sana, kita siapkan homestay-nya. Nah, tinggal nanti semua pembiayaan itu kita atur melalui peraturan desa. Artinya mereka ada kepastian lah, ada kepastian berapa harus mereka bayar, kemudian waktunya sampai ke sana berapa, fasilitasnya apa. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi ini bisa kita siapkan lah. Baik itu desa-desa. Kalau begini Pak Camat kan kalau kita melihat memang pembangunan di desa itu kan sangat banyak yang dibutuhkan masyarakat kan, jalan, listriknya apa segala macam, fasilitas air bersih. Gimana Pak Camat berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, desa kah, pelaku usaha gitu, dalam memaksimalkan potensi-potensi yang bisa membantu pembangunan. Karena tidak mungkin APBD kita bisa mengcover semua kebutuhan masyarakat kan. Gimana kalau misalnya dia itu butuh dibangun mendadak. Nah, seperti apa strateginya itu, misalnya jembatan putus, jalan rusak, itu strateginya mengatasi itu seperti apa? Kan tidak mungkin kita mengusulkan ke Pemda melalui anggaran, mungkin bisa tahun depan atau di perubahan paling tidak nunggu berapa bulan di akhir tahun. Itu seperti apa strateginya Pak Camat? Biasanya kami strateginya misalnya itu menjadi misalnya kondisi jalan tergantung kewenangan ya, misalnya jalan kabupaten. Kami secara teknis tetap kita berkomunikasi melalui Pak Bupati, melalui dinas terkait, misalnya dinas PU. Pak, ini ada jalan atau jembatan rusak ini, tapi kita juga proses dulu untuk menyampaikan bahwa usulan itu. Kalau memang ternyata itu sudah kita usulkan tahun ini, mungkin bisa ada progresnya realisasi tahun depan, kita ikuti prosesnya. Tetapi
nanti juga kalau itu sifatnya darurat kita juga bisa mengusulkan di dana tanggap darurat. Kalau memang itu tidak tersedia, kita memaksimalkan semua dari sumber yang ada. Misalnya saya rangkul pengusaha yang ada di sana, baik itu yang perkebunan maupun itu tambang maupun subkontraktor dari Kideko dan sebagainya, maupun dari desa semuanya. Artinya semua kita bersama-sama. Misalnya contoh mungkin dalam waktu yang kemarin begitu pas ada rencana realisasi pemasangan tiang atau jaringan PLN ke desa Sulutung, di salah satu jembatan kami, jembatan sana itu jalannya lagi longsor misalnya. Nah longsor, begitu tuh longsor kami langsung komunikasi dengan dinas, kemudian dengan pengusaha atau masyarakat setempat. Artinya kita bersama-sama. Artinya sudah tahu nanti mungkin sumber pembiayaan dari mana. Artinya memang kita juga baik itu juga dana pribadi, dana dan sebagainya. Nah jadi mungkin misalnya pengusaha itu punya alat berat, kita pinjam. Nanti kita carikan solarnya. Kemudian nanti kita cari pembiayaan untuk mungkin membawa unit untuk loboynya dan sebagainya. Sering luar dana pribadi ya Pak Camat? Ya alhamdulillah. Sering nombok. Tapi ya itulah mungkin sebagai mungkin kontribusi kita juga buat masyarakat. Artinya tinggal bagaimana seni kita bisa membangun buat desa. Karena memang ada hal-hal memang yang sifatnya mendesak yang gitu memang kita perlukan. Nah artinya alhamdulillah saya sangat terbantu dari semua pihak, baik itu dari dinas terkait, mungkin dari Kideko, dari beberapa pengusaha, dari desa. Karena mungkin dengan komunikasi, nah artinya semua kita bisa terbantu. Pak Camat ini kan rumahnya di Grogot. Lebih banyak di Komam atau di Grogot nih? Ya artinya tinggal membagi waktu saja. Saya dengar-dengar infonya jarang di Grogot, di Komam terus. Ya artinya kami sama ibu sepakat bahwa pada saat mungkin karena ini mungkin amanah memang harus saya jalankan, alhamdulillah sampai 3 tahun setengah ini kami tetap amanah bisa menjalankan. Saya mungkin biarpun Sabtu Minggu libur tidak pernah libur, pokoknya tetap artinya kalau kondisi memang ada di Komam ya kayak di Komam. Tinggal saya memanage waktu, misalnya saya harus menghadiri acara masyarakat, saya harus hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian nanti tinggal saya kembali ke Grogot bertemu dengan keluarga. Atau pada saat ibu mungkin ada kegiatan PKK atau kegiatan lain, kami nanti dengan keluarga bawa ke Komam. Artinya kami secara bergantian, ya luar mungkin mobilisasinya lah kami tinggal mengatur kapan kami di Grogot, kapan kami di Komam, waktunya artinya tidak terbatas waktu lah. Artinya kapan saja. Jadi kami siap misalnya, tapi kayaknya lebih dominan di Komam. Tapi gimana masyarakat di Komam tuh gimana? Welcome atau? Welcome. Jadi welcome artinya beliau alhamdulillah masyarakat di sana semua toko itu sangat respon lah, sangat membantu baik itu juga kepala desanya, lurah dan semua tokoh masyarakat. Artinya kami tidak pernah juga mengatur jarak mau ketemu sama mereka, mau di kantor, mau di rumah, mau di kebun, mau di mana saja, mau di pasar, mau di manapun, di warung, tetap kita ada komunikasi. Ada masalah, dia mau menyampaikan aspirasi masalah, silakan di mana saja, kapan saja, kami selalu welcome lah untuk Pak Camat, untuk pembangunan. Tadi bilangnya suka belusukan ya. Kalau emang kenapa sih buat belusukan? Enggak, kalau misalnya suruh aja kadesnya ke kantor kecamatan gitu kan. Ini kenapa camatnya harus misalnya belusukan ya? Belusukan itu pertama gini, misalnya di Muara Komam itu dulu misalnya saya bentuklah klub, misalnya contoh Terabas. Nah, kemudian kita dibimbing, dibina oleh teman-teman di Kominfo, misalnya saya bentuk, artinya kita mengikuti lah, mungkin ada media center kabupaten, kami bentuk media center kecamatan. Nah, kenapa kami betul belusukan? Salah satu adalah kendala kami adalah komunikasi. Nah, karena begitu kita ada masalah, ada yang perlu kita butuh informasi, kami agak kesulitan. Misalnya ada desa Lusan atau Lusan Selutung lah, yang sangat jauh. Begitu kita mau ngirim undangan atau mengasih kabar aja kan agak kesulitan. Jadi mau tidak mau, lewat telepon nggak bisa, nggak bisa. Jadi mau tidak mau saya harus datang ke desa, saya harus menyampaikan masalah, saya harus menjelaskan, harus sosialisasikan. Nah kemudian saya menggunakan motor. Nah jadi menggunakan roda 2 sambil kita juga, karena itu mungkin hobi sekaligus kita kerja dan juga ya karena kondisi alamnya Muara Komam dan setiap desa tidak membosankan. Jadi kalau kita mau kapan setiap hari pun mau antar desa karena udaranya sejuk, kemudian masyarakat yang sangat ramah dan memang untuk kita di sana ya kondisi alam lah, semua aspek mendukung. Berarti saya harus betah ya di sana ya? Ya alhamdulillah. Kalau misalnya nanti suatu waktu
Masalahnya masyarakat minta gitu ya. Udah Pak Camat di sini aja di Komam, nggak usah ke Grogot mana. Gimana tuh? Ya, mungkin kami selaku aparatur sipil negara pertama tetap loyal kepada perintah, kepada pimpinan. Mm-mm. Artinya Pak Bupati mempunyai kewenangan penuh artinya untuk memberikan tugas karena beliau sendiri yang akan mengangkat atau memutasikan atau memberhentikan kemana. Artinya sesuai dengan perintah saja. Berarti hitungannya sudah berapa tahun ini Pak Camat? 3,5 tahun. 3 tahun Jadi setengah. kami artinya apa nanti beri amanah oleh Pak Bupati kami siap. Mm-mm. Tapi pada saat masyarakat itu juga akan mempertahankan melalui Pak Bupati, kami apapun Siap aja keputusannya dimanapun Siap. insya Allah siap untuk memberikan terbaik lah buat Iya. negara, buat Nah, masyarakat. Tadi ada ngebahas masalah komunikasi juga. Di Komam ini gimana untuk jaringan internet? Ya, kami sebenarnya sudah beberapa tahun selalu kita bangun untuk jaringan internet. Tetapi sebelum sampai kita jaringan internetnya memang secara bertahap. Jadi misalnya dulu kita berproses juga Dari 13 dari berapa desa tadi? 13 12 ya, desa sebenarnya hampir hampir. dari lebih dari mungkin 8 desa itu kita yang masih blank spot lah. Misalnya Morakwaro, Prayon, Marapayang, Longsayo, Saselutung, Lusan, Binangun, Sokon Makmur. Sejauh ini kendala komunikasi koordinasinya kendalanya di mana? Iya, sebenarnya dulu mungkin karena kondisi jalan 2018 itu masih agak kesulitan, jadi memang berproses. Pertama, dulu jalan belum ada, agak susah lah misalnya. Kemudian listrik juga belum ada. Mungkin faktor pendukung adanya jaringan telekomunikasi dengan menara ini adalah salah satunya. Ya secara bertahap kita mungkin kami dulu dengan bersinergi dengan semua pihak, dengan OPD terkait. Artinya kita benahi jalan dulu. Setelah jalan itu bagus, listrik ada. Begitu ada listrik, artinya juga kayak mungkin menara telekomunikasi juga insya Allah akan terpenuhi. Nah ini sangat penting. Insya Allah mungkin sesuai dengan hasil komunikasi kami juga bahwa mudah-mudahan tahun depan tahun 2022 sudah terrealisasi. Jadi di Morakoma mungkin tahun ini kita 100% dari 12 desa kelurahan sudah terpenuhi listrik. Nah tinggal artinya memenuhi tambahan beberapa jaringan ke masyarakat. Kemudian mudah-mudahan tahun depan melalui Dinas Kominfo juga sudah mengusulkan untuk pendirian menara telekomunikasi. Yang sudah diusulkan lokasinya? Itu desa Morapayang. Morapayang. Morapayang itu untuk yang menara 4 kakinya. Nanti mungkin ditambah 2 atau 3 desa untuk menara pendukungnya. Dengan harapannya semua desa itu semua jaringan telekomunikasinya bisa terpenuhi lah. Nah, menara yang nanti dibangun di Morapayang tuh bisa menjangkau semua kecamatan, enggak? Masih perlu lagi, ada lagi. Mungkin secara teknis itu harapan kita kalau sesuai dengan penjelasan kemarin Kominfo dengan pihak yang lain, mungkin dari operator yang lain itu bahwa insya Allah itu sudah bisa terpenuhi dari semua minimal itu di Kecamatan Morakomam, semua desa. Jadi kita 12 desa keluar itu bisa terpenuhi. Karena ini sangat penting buat terutama anak-anak kita, adik-adik kita yang dari segi pendidikan. Nah, selain juga itu komunikasi juga selain kita juga dalam tugas baik itu di kecamatan, desa, karena semua apapun sekarang dengan aplikasi, semua apapun itu dengan jaringan. Nah, misalnya kaitan dengan tadi PLN juga sangat mendukung, sangat perlu dengan jaringan ini. Karena pada saat kita call center ke PLN ada gangguan, ada mungkin masyarakat menyampaikan ada gangguan atau mungkin yang lain, PLN ini sangat penting. Dia butuh komunikasi, agak kesulitan. Tiangnya ada, listriknya ada, begitu ada gangguan. Nah, misalnya ada padam, ada gangguan yang lain sebagainya, itu pasti pertama yang dilakukan adalah harus harus ada telekomunikasi. Ya. Terakhir Pak Camat, yang tidak kalah penting kesuksesan dari seorang camat itu tidak terlepas dari peran kepala desa yang ada di bawahnya. Iya. Sementara kita tahu kepala desa itu dipilih oleh rakyat, masyarakat. Sementara camat dipilih oleh bupati. Iya. Seperti apa nih komunikasi atau berkoordinasinya dengan beberapa kepala desa yang memiliki watak karakteristik dan berbagai kepentingan pembangunan di setiap desa masing-masing? Gimana sih mensinkronkan supaya meyakinkan bahwa ayo kita untuk satu kecamatan bareng-bareng membangun kecamatan Morakomam ini seperti apa koordinasi ini? Sebenarnya sih kuncinya untuk jadi camat ini adalah selain kita memang jadi pemimpin dan juga mendapat amanah dari Pak Bupati dan juga yang lain, pertama adalah keluarga. Karena kunci pertama adalah dukungan keluarga. Itu yang penting. Misalnya dari istri, dari anak-anak. Nah, kemudian nanti kondisinya misalnya kita di desa, di kelurahan itu mungkin tinggal komunikasi saja. Karena setiap desa punya permasalahan yang berbeda. Setiap kepala desa punya karakter yang berbeda. Tapi bagaimana kita bisa merangkul mereka
Artinya kami selalu setiap bulan ada pertemuan. Setiap bulan kami mungkin ada komunikasi dengan kepala desa, ada forum kami dengan perangkat desa, ada kami selalu mungkin rapat koordinasi di tingkat desa. Jadi selalu permasalahan itu kita selalu koordinasikan, kita rumuskan bersama-sama. Nah kemudian kuncinya kesuksesan di Komit adalah karena kekompakan itu, karena kebersamaan. Jadi kita tidak bisa membangun itu terintegrasi lah membangun. Misalnya tidak bisa kita hanya membangun satu desa dan desa ini saja. Jadi kita sudah bicara memang keseluruhan. Misal tidak mungkin jalan yang mungkin desa yang paling ujung kita perbaikin, sementara desa yang kita awal pintu masuknya belum. Jadi semua bersinergi, bersepakat bahwa begitu kita berbicara 12 desa dan satu kelurahan itu sudah misalnya Pak Lurah misalnya, kelurahan misalnya Morakomam, karena dia pintu masuk akses dari 7 desa dia harus bangunkan jembatan. Dia mengusul pada kebutuhannya itu di desa di dalam. Nah yang lain mungkin akses yang lain juga, setiap desa dibangun itu juga harus ada jalan misalnya. Itu juga penting karena nanti desa yang paling ujung yang misalnya kayak Lusan, Suaslutung juga dia harus melewati semua jalan, misalnya Morakwaro, Prayon, Payang, dia harus bisa juga bersama-sama. Nah yang lain kunci di sana bisa membangun adalah karena gotong royong masyarakat yang luar biasa. Apapun pembangunan selalu ada swadaya masyarakat, baik itu mungkin membangun masjid, jalan, jembatan sebagainya. Mereka tidak pernah, selalu bersama-sama lah memberikan pemikiran tenaganya misalnya untuk membangun jalan, perbaiki jalan, kemudian juga membangun masjid, bangun tempat ibadah yang lain. Kemudian misalnya listrik, pada saat kita juga sudah pembersihan tanam tumbuh, tidak perlu diinstruksikan, mereka langsung bermusyawarah, langsung artinya sepakat, langsung mereka yang bergerak langsung. Artinya mereka inisiatif sendiri. Ya, karena mereka mengusul sangat antusias. Karena sebelumnya memang sudah ada komunikasi, sering ketemu ya kan, jadi lebih dekat ya. Betul, alhamdulillah. Kami artinya sering untuk berkoordinasi, sering artinya berkonsultasi. Ada permasalahan kita selalu komunikasikan, kita satu pintu, artinya kita enak diskusi dan komunikasi menyampaikan kepada Pak Bupati, ke dinas terkait. Artinya kami beriringan, kalau ada misalnya ada usulan kami bawa sama-sama ke Samarinda, ke dinas terkait, nanti di kabupaten bersama-sama. Jadi kuncinya memang komitmen semua, dan juga pertama yang kedua adalah komunikasi. Komitmen dan komunikasi itu yang penting. Alhamdulillah dengan komitmen kami selaku camat, kepala desa, dan juga komunikasi juga itu terbangun. Ya mungkin salah satu itulah kesuksesan kita membangun khususnya di Kecamatan Morakomam. Oke. Baik, cukup panjang obrolan kita dengan Bapak Abdul Rasid, Camat Morakomam. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolkan, dan tentunya pembangunan di Kecamatan Morakomam puas sampai di sini Pak ya. Siap. Masih perlu ada lagi peningkatan baik segi infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat ya kan, sehingga masyarakat di perbatasan tidak kalah dengan masyarakat di ibu kota. Kira-kira seperti itu Pak ya harapannya Pak. Mudah-mudahan Morakomam ini betul-betul kami berharap ke depan itu adalah menjadi ikon Kabupaten Pasir dan juga Kalimantan Timur, dan menjadi salah satu tempat menjadi tujuan dalam menghadapi IKN. Mudah-mudahan nanti begitu terbentuk IKN, Morakomam ini adalah satu, karena nanti bakal dilintasi juga kan Kalsel kan. Betul. Jadi Kalsel Kalteng itu Morakomam itu posisi kita sangat strategis. Jadi bisa jadi ikon, dan memang berharap mudah-mudahan ini menjadi tujuan. Ada yang berbeda, ada yang betul-betul khas yang berbeda. Siap. Mungkin tidak akan orang temukan di kecamatan di daerah lain. Siap. Ada di Morakomam. Ditunggu jadi nanti Pak. Siap. Kita mungkin kita bisa ketemu lagi nanti kita obrol apa progres pembangunan di Kecamatan Morakomam. Siap. Baik, sekian obrolan kita dengan Bapak Abdul Rasid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.